Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber dari unit kegiatan mahasiswa olahraga. Nah, olahraga apa kira-kira? Nanti akan kita bahas bersama, ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan salah satu narasumber yang sudah hadir hari ini ya. Bisa kita ketahui bahwa Unesa merupakan kampus dengan segudang unit kegiatan mahasiswa, salah satunya unit mahasiswa olahraga. Nah, sudah hadir bersama saya Mas Fandi dari UKM atau unit kegiatan mahasiswa softball Unesa. Siap. Halo Mas Fandi. Halo. Apa kabar? Baik Mas. Tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Walaupun masa pandemi ini ya. Siap. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Fandi dari UKM Softball Unesa. Sebelumnya Mas Fandi silahkan menyaparkan Unesa, berkenalan lebih jauh supaya rekan Unesa juga kenal dan lebih akrab dengan Mas Fandi. Silakan. Ya. Halo. Nama saya adalah Mas Muhammad Rafandi, bisa dipanggil dengan Mas Fandi. Saya dari UKM Softball Baseball Unesa, tepatnya lapangannya di belakang gedung rektorat yang bisa kita ketahui. Saya di sini masih muda di Unesa, soalnya saya di angkatan 2019. Angkatan 2019 dari jurusan? Dari jurusan Fakultas Ilmu Olahraga di Pendidikan Olahraga. Pendidikan Olahraga. Jadi Mas Fandi ini dari VIO ya, rekan Unesa, angkatan 2019. Terlampau 1 tahun saja dengan rekan Unesa mahasiswa baru 2020 ya. Jadi mungkin Mas Fandi juga masih fresh di Unesa, jadi bisa berbagi ilmu dengan rekan-rekan Unesa semuanya. Baik Mas Fandi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar olahraga softball dan UKM softball baseball ya. Siap. Softball baseball. Memangnya kedua olahraga itu sama kah atau bagaimana? Kalau baseball softball sendiri itu beda Mas. Yang membedakan itu teknik, lapangan, sama alat-alatnya juga yang biasanya dibuat main pada saat pertandingan gitu Mas. Jadi softball dan baseball itu sejatinya tidak sama ya, berbeda. Tidak sama, berbeda. Tapi satu UKM. Satu UKM. Apakah peralatan-peralatannya juga hampir sama kah sehingga kedua olahraga ini bisa dijadikan satu UKM? Untuk alat-alatnya sendiri itu sama, cuma ya yang membedakan itu sama kayak bat yang alat pemukul itu. Nah, itu kan baseball sama softball kan beda ukuran gitu Mas. Terus untuk bolanya sendiri sama, pembuatannya dari kulit, cuma ukurannya yang beda. Kalau yang baseball itu sendiri bolanya lebih kecil, kalau softball lebih besar, terus warna juga yang berbeda. Kalau softball warna hijau, yang baseball warna putih gitu. Jadi dua olahraga yang berbeda tapi dalam satu UKM. Iya. Kemudian untuk sejarah sendiri, sejarah dari UKM softball baseball Unesa ini saat berdiri di Unesa ini kapan Mas? Sejarahnya yang saya mengerti itu Mas ya, kan berdirinya softball baseball sendiri UKM-nya itu pada saat kita memasuki pas kuliah. Nah, kita kan di sini kan olahraganya masih belum diketahui oleh masyarakat. Nah, makanya oleh karena itu teman-teman dari klub lain yang masuk Unesa itu pingin membangun sebuah UKM. UKM-nya itu yaitu namanya softball baseball. Ingin memperkenalkan ke mahasiswa yang lain. Ini apa sih olahraga softball baseball itu, kecuali dengan mahasiswa ke sekitar juga gitu. Jadi memang olahraga ini mungkin belum banyak dikenal masyarakat. Maka dari itu didirikan di Unesa ini sebagai UKM begitu ya. Iya benar Mas. Kira-kira tahun berapa Mas berdiri sebagai UKM? Saya mengerti itu tahun 1986 Mas, sudah berdiri. 1986 sudah berdiri. Sudah berdiri. Jadi sudah lama juga ya Mas. Sudah lama. Jadi memang dari tahun ke tahun tetap eksis. Nah, eksis. Untuk menjaga keeksistensi dari UKM softball baseball sendiri bagaimana Mas? Kalau kita menjaga eksis itu kita lebih ke menarik pada penampilan Mas. Penampilannya kita itu yang satu harus rapi. Karena di softball baseball itu penampilan yang terbaik Mas, harus rapi karena penampilan itu bisa memancing ikat ke masyarakat. Betul. Yang belum ketahui. Karena kan masyarakat pasti berpikiran kan Mas, olahraga softball baseball kok banyak olahraganya rapi, sepatuan, baju dimasukkan, pakai sabuk, topi gitu Mas. Nah, kan banyak yang ingin ke softball baseball, ingin tahu gitu Mas. Nah, gitu. Oh, jadi seperti yang dikenakan Mas Fandi ini malah jersey saat bertanding juga seperti ini ya? Iya, seperti ini. Jadi dimasukkan bajunya panjang, sepatu gitu. Selain atribut baju dan celana ini, mungkin ketika bertanding atribut apa yang dikenakan Mas? Atribut itu biasanya cuma simpel loh Mas, cuma baju daleman aja yang hitam.
Terus ya pakai topi ya, Pakai wajib topi. ya Mm-mm. topi. Mm-mm. Cuma kita itu ketambahan sama alatnya yaitu glove yang paling penting. Itu glove itu sebagai kita pada saat kita bermain saat jaga. Mm-mm. Nah, kan glove kan kita berfungsi untuk menangkap bola. Oh, Nah, ya. kalau pad kan insya Allah itu bisa kita disediakan sama klub atau sama UKM, kita urunan, soalnya kan alat-alatnya juga agak mahal gitu mas. Makanya kita biasanya urunan untuk beli bat. Terus kalau glove kita usahakannya punya celengan buat beli sendiri gitu. Kan glove itu wajib yang dimiliki oleh para pemain-pemainnya softball, baseball gitu. Glove itu yang seperti sarung tangan itu. Iya, sarung tangannya terbuat dari kulit. Untuk menangkap bola ya. Menangkap bola, benar. Jadi untuk atributnya memang disetting rapi seperti itu ya. Rapi. Dari olahraga softball, baseball ini. Iya. Apakah dari kedua olahraga ini jersinya maksudnya yang dikenakan saat bertanding itu samakah, atau kalau softball ada pelindung-pelindung ini, kemudian kalau baseball ada ini itu, apakah sama saja? Sama mas, sama bajunya sama ya kayak gini dimasukkan gitu. Cuma ya lebihnya itu kalau baju sendiri ku ke softball jarang mas. Dalaman itu jarang. Cuma kan pakai langsung baju gitu. Kalau baseball kan mesti pakai dalaman gitu mas wajibnya. Tapi ya kalau softball ya kalau bisa ya pakai dalaman juga gitu. Cuma bedanya gitu, jarang-jarang orang. Jadi hampir sama. Hampir sama ya. Untuk jersinya. Jersinya hampir sama. Kemudian untuk fasilitas mas yang dimiliki dari UKM softball baseball itu sendiri apa aja mas? Fasilitas yang dimiliki lapangan softball baseball di UKM di UNESA ini, kita menyediakan lapangan. Lapangan sendiri ya alhamdulillah agak besar, bisa dipakai dengan lapangan baseball bisa, lapangan softball juga bisa. Soalnya di sini kita juga menyediakan pelatihan juga. Pelatihannya yaitu ada softball, ada baseball, yang mana agar teman-teman itu bisa mengetahui tentang olahraga baseball sama softballnya sendiri. Terus untuk jangan khawatir untuk teman-teman yang mau ikut, kita juga menyediakan ada glove juga mas. Glove-nya lumayan banyak yang tersedia untuk teman-teman yang masih belum mempunyai glove, dan bat juga kita menyediakan gitu mas. Siap. Jadi fasilitas kurang lebih sudah dimiliki ya dari teman-teman UKM softball ini. Kalaupun dari mahasiswa baru, teman-teman maba umpama ingin ikut atau ingin proses berkontribusi di UKM softball baseball UNESA ini, jadi jangan khawatir ya. Dari rekan-rekan di UKM sudah menyediakan fasilitas-fasilitasnya seperti itu. Kemudian untuk pelatih dan pembina mungkin tidak sama ya. Mungkin ada pelatih sendiri, pembina sendiri. Nah, kira-kira UKM softball baseball ini pembinanya siapa? Kemudian umpama berlatih dan lain sebagainya itu apakah memang dari UNESA sendiri kah atau mendatangkan pelatih dari luar seperti itu? Kalau pembina sendiri itu dari dosen fakultas sendiri mas. Iya, fakultas ilmu olahraga, yaitu dosennya senior juga. Biasanya saya panggil itu Ibu Sas. Nah itu sebagai motivasi saya, mentor saya. Saya juga seluruh penghuni di UKM kayak atlet-atletnya gitu. Soalnya beliau juga lebih pengalamannya lebih banyak di dalam olahraga softball, terus baseball, kayak teknik, terus sama pengalaman ibu biasanya menuangkan ke kita semua agar kita semua bisa meneruskan perjuangan ibu. Tentang olahraga softball baseball di UNESA ini mas. Gitu. Bu Sas ya? Ibu Sas. Ya. Untuk pelatih sendiri, apakah juga Bu Sas sendiri yang terjun langsung melatih kah, atau mungkin dari kakak-kakak yang sudah senior atau bagaimana? Untuk pelatih sendiri kita mempunyai senior mas. Senior ini sudah S2, yaitu ada Coach Saiful. Coach Saiful ini sering membantu juga di dalam latihan di UKM sendiri ini. Biasanya membantu ibu juga gitu, Coach Saiful itu. Nah, jadi ada pelatihnya Coach Saiful ya, yang melatih saat berkegiatan di UKM softball juga, ini. Kemudian untuk kegiatan rutin mas yang dilaksanakan atau yang dilakukan di UKM softball ini, apa saja mungkin kegiatan yang biasanya dilakukan? Mungkin pertemuannya berapa kali seminggu dan lain sebagainya bisa disampaikan juga. Ya, untuk pertemuan sendiri di UKM softball baseball itu kita pertemuannya 3 kali sehari dalam 1 minggu. Yaitu hari Senin, Rabu sama Kamis kita pertemuan. Senin, Rabu, Kamis. Selesai jam perkuliahan gitu mas.
Jadi sore hari ya. sore hari. Nah, jadi rekan Unesa jangan khawatir bahwasanya kalian ingin berproses atau mengikuti kegiatan di UKM Softball Baseball Unesa, jangan khawatir untuk perkuliahan kalian akan terganggu. Jangan khawatir ya. Jadi kegiatan UKM ini di luar jam perkuliahan Iya, begitu di ya. luar jam perkuliahan. Jadi sore hari setelah setelah perkuliahan selesai baru berkegiatan di UKM. Iya. Kemudian untuk hari-harinya itu apakah memang hari tersebut yang disebutkan Mas Iya. Andi tadi, Iya. apakah mungkin bisa menyesuaikan dari rekan-rekan mahasiswa baru, mungkin hari Senin, Rabu, Kamis rekan-rekan sibuk dan lain sebagainya. Iya. Nah, apakah nanti dari UKM Softball sendiri juga akan mencarikan hari yang kira-kira teman-teman ini juga longgar dan bisa berlatih begitu, Mas? Iya, benar, bisa Mas. Kita juga menyelesaikan teman-teman juga, kecuali hari Senin, Rabu, Kamis itu bisa, atau kita bisa menambahkan hari juga bisa, karena kan biasanya teman-teman pingin tahu Mas ya, Betul. olahraganya ini gimana sih, udah pingin tahu, terus saya ya pingin bisa lah olahraga ini kan jarang diketahui masyarakat juga gitu. Jadi bisa ya Mas? Bisa. Jadi lebih fleksibel begitu Lebih ya, fleksibel, jadi Mas. menyesuaikan rekan Indonesia semuanya. Jadi kalian jangan khawatir, umpama di awal perkuliahan ini ada hari Senin, Rabu dan Kamis kalian memang sibuk dan lain sebagainya, nanti rekan-rekan di UKM Softball akan menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan jadwal dari para anggotanya untuk yang ingin bergabung dan berproses di UKM Softball Baseball Unesa ini ya. Nah, tadi juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di waktu normal mungkin bisa diceritakan juga Mas, saat pertemuan rutin mungkin melakukan kegiatan apa aja? Iya. Ya, untuk kegiatan secara umumnya itu yang pertama itu yang lebih kental Mas ya. Lebih kental itu kita intinya kita kekeluargaan dulu Mas. Kita satukan dulu, kekeluargaan dulu sebelum kita latihan. Kenapa? Karena latihan ini kita butuh kekelompokan, kekeluargaan kita kerjasama. Makanya yang terpenting pada saat sebelum kita latihan ini kita membentuk suatu kekeluargaan dulu. Kita senang-senang bareng, kita ya dalam suka duka kita bareng gitu Mas. Pokoknya intinya kekeluargaan dulu pertama gitu. Jadi intinya di awal membangun kekeluargaan yang baik antara anggota dulu. Nah, jadi kompak. Nah, baru kemudian kita bertahap berlatih. Begitu. Ya, benar. Jadi mungkin beberapa dari rekan-rekan Unesa belum mempunyai bekal apapun di dunia softball dan lain sebagainya ya. Iya. Jadi di istilah Jawanya diraketkan dulu kekeluargaan antar anggota, kemudian baru berlatih. Kita lihat Mas. Jadi mungkin mulai dasar dan sampai ya teknik-teknik yang ada di olahraga softball itu sendiri. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih jauh dengan Mas Fandi. Tadi Mas Fandi juga sudah cerita mengenai kegiatan-kegiatan saat di masa normal. Nah, tahun ini tahun 2020 kita semua sedang dicoba atau diberi cobaan oleh Allah dengan masa pandemi ini. Nah, nanti akan kita ceritakan juga kegiatan-kegiatan mungkin yang sudah dilakukan dari rekan-rekan UKM Softball dan Baseball Unesa ini di masa pandemi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Kembali lagi bersama saya Mufti Isror dan Mas Afandi dari UKM Softball Baseball Unesa. Baik, Mas Fandi, tadi juga sudah bercerita atau sudah menyampaikan juga berbagai macam kegiatan dari UKM Softball ini di masa normal sebelum pandemi. Nah, mungkin bisa diceritakan karena pandemi ini kegiatan dari UKM Softball Baseball ini apa aja, Mas? Untuk kegiatan di semasa kita pandemi ini, kita lebih sharing-sharing di media sosial, yaitu kita lewat grup WhatsApp yang mana kita lebih sharing ke teknik gitu,
teknik pada saat kita olahraga softball, baseball atau teknik yang lain yang mana agar mengetahui tentang permainan gitu, gimana agar kita bisa mencapai ke kemenangan. Terus yang kedua, kita tidak mengetahui teknik juga, kita juga lebih sharing ke keluargaan gimana perkembangan saudara-saudara yang lain, teman-teman kita yang di luar kota atau di dalam kota Surabaya sendiri gitu Mas. Jadi walaupun di masa pandemi dari UKM softball baseball ini juga tetap berkegiatan begitu Iya, ya? tetap berkegiatan. Tetap berkegiatan, Iya. tetap berkomunikasi. Tetap berkomunikasi via online semua. via online semua. Iya. Iya. Jadi rekan Unesa, karena tahun ini sedang ada pandemi, jangan khawatir ketika kalian bergabung di UKM softball, tetap ada kegiatan yang dilaksanakan, tetap ada latihan secara online, Iya, ada koordinasi secara koordinasi online gitu. juga. Jadi tetap berkegiatan walaupun tidak bisa dilaksanakan secara langsung begitu secara ya, langsung secara online secara begitu. online. Iya. Kemudian sampai tahun 2020 ini anggota dari UKM softball itu kira-kira berapa, Mas? Untuk anggota sendiri itu berjumlah kurang lebihnya 30 Mas. Mm-mm. Ya 30 orang. Ya itulah apa ya, kita agak lumayan banyak juga Mm-mm. dari sebelum-sebelumnya, dari tahun ke tahun gitu Mas. Kita dari tahun ke tahun juga bertambah alhamdulillah juga Mas, kita bertambah karena teman-teman juga ingin tahu olahraga sendiri itu apa, gimana olahraganya, gimana caranya gitu Mas. Jadi lumayan banyak juga ya. Lumayan 30. banyak alhamdulillah. Kemudian untuk dalam satu tim permainan softball itu berapa jumlah pemainnya, Mas? Untuk jumlahnya sendiri itu ada 9 Mas dalam lapangan. Terus kita cadangannya kan di luarnya ada 3 orang. Nah, untuk permainan sendiri itu saya sebutin aja Mas di Siap. lapangannya. Ya, di dalam lapangannya sendiri itu ada pitcher yang sebagai pelempar bola yang di tengah-tengah gitu Mas. Ya. Untuk yang di bawah itu yang biasanya di bawah batter atau pemukul yang pakai baju lengkap atau pelindung itu adalah catcher. Terus di B1 itu ada first base, yang di tengah-tengahnya di sebelah kanannya first base itu ada second base. Terus yang sebelah kiri di tengah-tengah ya ada shortstop. Sebelahnya kanannya juga ada third. Di belakangnya itu di luar berarti outfield Mas namanya. Tadi kan di dalam berarti infield. Infield. Ya, yang di luar ini ada outfield, ya itu ada left, center sama right field. Gitu. Jadi yang ada di dalam lapangan itu jumlahnya 9 dan yang 3 Yang 3 itu sebagai cadangan. sebagai cadangan. Iya, tadi kita membawa pada saat pertandingan ada 11 orang. Gitu. Untuk lombanya sendiri apakah campur putra-putri, apakah ada tim putra sendiri, tim putri sendiri? Untuk timnya ada sendiri-sendiri, ada putra sendiri, seputri sendiri. Jadi gitu. ada tim putra, ada tim putri ya. Iya. Jadi nggak campur begitu Iya, ya. enggak campur. Saat kompetisi pun juga begitu ya. Iya, begitu. Jadi tidak campur antara putra dan putri saat berkompetisi atau bertanding. Begitu Iya. ya. Oke, baik. Kemudian, nah ini umpama ada rekan-rekan maba atau mahasiswa baru Baik. ingin bergabung di UKM softball baseball ini, namun belum mempunyai basic atau belum punya kemampuan apapun di bidang softball. Iya. Jadi di SMA mungkin sekadar tahu saja Iya. softball, tapi mungkin tidak bisa dan tidak mengerti bagaimana permainan dan lain sebagainya. Apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk teman-teman maba saat bergabung di UKM softball ini? Untuk syarat khususnya tidak ada, Mas. Iya, tidak ada. Cuma kan di sini kan banyak kemampuan masih belum mengetahui gitu, Mas. Bolehlah semua yang teman-teman yang masih belum ada kayak pengalaman tentang olahraga ini gak apa-apa, bisa join. Soalnya kita juga ingin mengajarkan juga dengan agar bisa teman-teman bisa cepat gitu loh Mas, mengetahui olahraga ini gitu. Terus ya intinya cuma ya sehat aja Mas, sehat jasmani dan rohani. Sehat Gitu. jasmani Dan rohani. Tidak punya basic apapun pun juga tetap bisa menjadi bagian dari UKM softball baseball ini. Begitu ya. Kemudian ketika maba atau mahasiswa baru ini masuk di UKM softball baseball, kira-kira hal dasar apa yang dipelajari di sana Mas? Hal dasar yang kita pelajari itu yang pertama itu masuk UKM kita lebih ke yang satu tadi yang saya sebutin Mas, kekeluargaan dulu Mas. Kekeluargaan dulu. Terus yang kedua kita terjun ke teknik gitu Mas. Teknik-teknik pada saat kita melempar, memukul gitu, menjaga. Terus sama kita pada saat yang terakhir itu merawat alat-alat Mas, yang terpenting itu
gitu, mengajarkan ke mahasiswa barunya. Jadi mencintai alat-alatnya. Iya. Nah, baru istilahnya setelah cinta nanti saat bermain pun juga lebih enak karena sudah lebih mencintai alat-alatnya itu tadi menjaga. ya. Nah, tadi Mas Fandi juga sempat cerita bahwa 9 orang atau 9 pemain yang ada di lapangan itu mempunyai peran masing-masing. Nah, dari 9 peran yang ada di lapangan itu apakah nanti juga diajarkan satu persatu kepada mahasiswa baru atau bagaimana? Untuk perannya itu pertamanya kita ajari kelompok dulu, Mas. Kita jadikan satu dulu, belum satu-satu. Dalam dasarnya itu semua itu harus kelompok dulu. Yang terpenting kita melatih teknik kayak melempar dulu, Mas. Nah, yang terpenting melempar sama juga menangkap bola. Itu yang sebagai dasar. Soalnya kan yang dasar dalam olahraga softball baseball Unesa ini kita lebih ke dasar kayak menangkap sama memukul bola sama menjaga gitu. Jadi, nah saya tanya ke Mas Fandi sendiri nih. Saat bermain, jadi Mas Fandi juga menguasai semua ya berarti. Saat menjadi pemukul, saat menjadi yang menangkap bola di belakang, saat jadi 9 ya. 9 pemain itu kan punya peran sendiri-sendiri. Ya. Jadi dari Mas Fandi sendiri juga menguasai semuanya atau bagaimana? Untuk menguasai sendiri itu masih belum, Mas. Masih belum. Cuma pengalaman saya sudah belajar semua di semua tempat-tempat tadi, juga sudah bermain di tempat-tempat yang tadi. Dan pengalaman saya ya juga mengetahui lah gimana rasanya saat bermain di saat di tempat tadi jadi, Mas. Jadi sudah pernah merasakan? Iya, sudah merasakan semua begitu. Iya, semua. Nah, tapi kalau kesempurnaan kan tetap milik Allah. Jadi kan kita belajar juga. Kita belajar juga. Jadi setidaknya sudah merasakan semua dari 9 posisi tadi. Iya. Ya, oke. Kemudian dari Mas Fandi sendiri nih, ketika bergabung di UKM softball baseball ini, apakah keuntungan yang dirasakan Mas Fandi? Keuntungan sendiri itu, Mas ya. Di pengalaman saya itu banyak kayak kita tuh mengetahui olahraga ini, kita bisa kayak memperkenalkan gitu, Mas. Soalnya kan ini olahraganya kan masih belum diketahui masyarakat. Nah, ketuanya kita itu senang juga gitu loh. Kita mengembangkan suatu olahraga yang mana olahraga ini belum diketahui sama oleh masyarakat atau mahasiswa baru. Terus juga keuntungan kita juga mengetahui gimana sih prosesnya pembentukan suatu kekeluargaan di dalam olahraga tersebut. Soalnya kan di olahraga tersebut ini juga dibutuhkan suatu kelompok, suatu kerjasama yang baik itu. Jadi selain olahraga softball baseball sendiri juga melatih kekeluargaan, kekompakan tim dan sebagainya. Kemudian dulu Mas Fandi ini bergabung di UKM softball memang sudah basicnya di olahraga softball kah atau mungkin dari cabur lain dan baru belajar softball di perkuliahan saja atau bagaimana, Mas? Untuk saya sendiri itu, Mas, sudah mengikuti softball dari lama, Mas, dari selesai sekolah dasar negeri, Mas. Dulu saya sekolah dasar negeri keluar terus saya ingin mengikuti olahraga softball ini. Berarti saya sudah agak lama juga pas kuliah baru kita masuk. Saya sudah di luar sudah mengikuti klub lain juga, Mas. Oh, jadi berarti dari SMP ya, Mas? Iya, dari SMP awal. SMP SMA 6 tahun tambah kuliah setahun sudah 7 tahun. 7 tahun di olahraga softball ini. Iya, berarti di perkuliahan ini tinggal mengembangkan saja. Istilahnya tinggal mengepakkan sayap yang lebih luas. Iya, benar. Jadi mungkin saat SMP lingkupnya. SMA. Nah, ini di perkuliahan sudah tingkatnya umum mahasiswa dan lain sebagainya begitu ya, Mas. Jadi bisa dijadikan inspirasi juga. Mas Fandi ini sudah mengikuti softball sejak SMP. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga rekan Unesa semuanya tetap bisa berproses, tetap bisa berkontribusi walaupun kalian umpamanya baru mengenal softball saat di perkuliahan ini begitu. Intinya yang siapapun yang mau belajar bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Benar, Mas. Benar. Baik. Kemudian untuk kompetisi yang pernah diikuti dari UKM softball baseball sendiri, kira-kira kompetisi apa saja, Mas? Kompetisi yang saya mengerti, Mas, yang sudah saya jalankan ini ada Liga Mahasiswa yang kita selenggarakan sendiri sebagai tuan rumah yaitu Unesa, yaitu tempat di lapangannya di Darmawangsa.
alhamdulillah kita di UNESA sendiri, UKM-nya sendiri memperoleh juara 3. Terus untuk yang putrinya itu juara 2. Juara 2. Juara 2. Tahun 2019 ini 2019. Jadi masih anget istilahnya. anget ya, masih baru. Masih baru prestasinya masih anget banget Iya. ini dari UKM softball baseball ini. Tahun 2020 Dan 2020 ini ada Uner Cup tadi. Kemarin awal Uner Cup itu diikuti sama putri, Mas. Putrinya alhamdulillah juara 2. Juara 2. Juara 2. Berarti sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Ya, mulai Maret kan kita sudah diterpa badai pandemi Iya, sampai benar. saat ini. Sampai saat ini. Mungkin juga tidak ada kompetisi ya. Iya, tidak ada kompetisi. Jadi terakhir tahun 2020 juga sempat memperoleh penghargaan juga. Sudah menghargai. 2019 juga. Juga. Jadi banyak prestasinya. Iya. Ini karena diterjang badai pandemi dari Maret sampai saat ini. Jadi mungkin kompetisi-kompetisi masih ditunda terlebih dahulu begitu ya. Benar. Oke, nanti kita akan cerita-cerita lebih jauh dengan Mas Fandi. Tadi juga sudah menyampaikan berbagai prestasi. Nah, kira-kira kiat-kiat apa saja yang dilaksanakan untuk mencapai prestasi tersebut? Kira-kira apa saja nanti kita tanya-tanya lebih jauh ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama dalam program Bincang Unesa Bisa. Rekan Unesa jangan lupa untuk senantiasa follow akun Instagram Radio Unesa di @radiounesa. Kemudian untuk mengetahui update informasi seputar dunia pendidikan dan dunia kampus Universitas Negeri Surabaya, langsung saja streaming via www.radiounesa.com atau bisa download aplikasinya di Play Store dan App Store. Kalian bisa langsung mendengarkan informasi lagu-lagu terhits masa kini di Radio Unesa selama 24 jam non-stop ya. Kalian juga bisa mendengarkan berbagai macam podcast edukasi yang dipersembahkan oleh Radio Unesa, baik via streaming radio maupun di channel YouTube di Radio Unesa. Kita lanjutkan lagi berbincang-bincang bersama Mas Fandi dari UKM Softball Baseball Unesa. Baik Mas Fandi, tadi juga sudah cerita mengenai berbagai macam kompetisi yang pernah diikuti oleh UKM Softball Baseball ini. Nah, untuk mencapai prestasi saat berkompetisi itu mungkin persiapan-persiapan yang dilakukan dari UKM Softball Baseball sendiri seperti apa? Dan mungkin berapa lama, Mas? Untuk persiapan sendiri itu kita ya agak lama juga, Mas. Soalnya kita kan melawan sama teman-teman universitas yang lain yang lebih kuat-kuat juga, Mas. Ya, makanya kita membutuhkan waktu yang lama. Terus yang kedua juga, yang terpenting kita ini saling komunikasi, Mas. Kerjasama gimana sih agar kita membentuk suatu kekeluargaan ini agar tetap kuat pada saat kita bermain. Terus yang ketiga ini kita lebih saat latihan lebih full, Mas. Kita full kan biasanya kan latihan kita fun-fun gitu, senang-senang. Tapi pada saat kita mau bertanding, kita lebih ketat pada saat kita mau latihan. Karena kenapa? Agar teman-teman ini bisa menjaga suatu posisi mereka yang masing-masing agar tetap kuat. Gimana caranya agar tidak bisa terkalahkan sama lawan lainnya di universitas lain. Jadi lebih latihannya lebih fokus, lebih maksimal lebih gitu ya? fokus, iya. Jadi mungkin latihannya dalam 1 minggu bisa setiap hari juga? Atau bagaimana? Bisa, Mas. 1 minggu sehari bisa. Full kita, Mas. Kalau biasanya kan kita kan jarang ya 3 kali, Mas, ya 3 kali. Betul. Cuma untuk yang pada saat kita mau bertanding kita lebih full. Cuma ya gitu kita latihannya habis pembelajaran perkuliahan gitu, Mas. Jadi latihannya walaupun setiap hari saat mau menghadapi kompetisi itu tadi ya, tapi tetap sore setelah Tetap sore, perkuliahan tetap selesai. Kemudian berapa lama, Mas, proses latihannya? Mungkin umpama kompetisinya November. Iya. Nah, mungkin
persiapannya berapa minggu, berapa bulan sebelum November itu? Untuk contohnya tadi di November gitu Mas ya. Kita lebih latihannya itu kayak berbulan-bulan gitu Mas. Kayak ya sebelumnya November gitu. Nah, kayak sebelumnya November setiap bulannya sekali itu kita harus latihan. Kita harus fokus latihan dan menjaga fisik kita gimana agar tetap kita kuat dalam pertandingan itu dan tetap sehat gitu, menjaga tubuh kita gitu. Jadi latihannya berbulan-bulan juga untuk menghadapi suatu kompetisi. Iya. Karena kompetisinya ya seperti yang diceritakan Mas Fandi tadi, melawan kampus-kampus yang lain mungkin sudah kuat-kuat juga. Tapi dari softball dan baseball Indonesia ini juga sudah membuktikan. Walaupun lawannya kuat-kuat bisa meraih yang putra juara 3, yang putri juara 2. Ya, itu kan sudah luar biasa sekali. Nah, kalian the next para juara-juara, rekan Indonesia semuanya, para mahasiswa baru yang ingin berkontribusi, yang ingin menjadi bagian dari UKM Softball Baseball dan ingin berprestasi tentunya bisa langsung bergabung di UKM Softball Baseball UNESA. Nah, selama 1 tahun mengikuti UKM Softball Baseball ini Mas Fandi, tahun 2019 sampai 2020 mungkin banyak pengalaman. Ya, bisa diceritakan pengalaman suka maupun duka ketika berproses, berkontribusi, berprestasi di UKM Softball Baseball ini. Iya. Untuk pengalaman sendiri yang saya rasakan itu dulu yang pertama masuk di UKM sendiri ini saya tuh sangat terkesan Mas, karena apa? Teman-teman sendiri itu kompak gitu Mas, kompak. Kita baru masuk itu disambut dengan hangat, kita diperkenalkan ke teman-teman sama ibu mentor kita gitu, sama pembina. Kita diperkenalkan secara hangat. Terus kita juga diperkenalkan apa aja yang di dalam UKM sendiri itu apa aja gitu diperkenalkan dengan baik. Terus kita juga setelah itu kita juga diajari juga Mas, ajari tentang motivasi ke depannya agar UKM ini selalu jaya gitu Mas, sama ibu kita itu sebagai mentor atau pembina. Jadi langsung disambut oleh ibu pembina saat di awal. Nah, tadi tahun 2019 UKM Softball sudah mengikuti Liga Mahasiswa ya? Sudah, Liga Mahasiswa. Nah, pada tahun 2019 kan Mas Fandi ini notabene masih maba ya berarti? Masih maba tapi sudah mengikuti kompetisi. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Fandi mungkin pengalamannya ketika masih maba sudah mengikuti Liga Mahasiswa dan alhamdulillah juara 3 di pertandingan itu. Mungkin bisa diceritakan. Pada saat pertandingan itu benar saya itu barusan masuk pada saat olahraga sendiri, karena saya juga sendiri ingin mengikuti olahraga itu dengan cara latihan terus. Soalnya di pertandingan ini kita melihat teman-teman atau atlet lain yang rutin dan giat dalam berlatih, karena pada saat latihan rutin dan giat itu bisa kita diajak join atau pada saat kita pertandingan. Terus untuk teman-teman maba sendiri yang mau masuk ke UKM Softball Baseball UNESA ini tetap bisa masuk atau bisa masuk dalam ikut mau pertandingan, karena pada saat mengikuti pertandingan itu teman-teman bisa merasakan sensasinya gimana pertandingan softball baseball pada saat pertandingan di luar. Terus kita juga terpenting Mas ya, itu yang ikut itu masih mahasiswa yang baru atau atlet yang baru. Kenapa Mas? Karena kita itu mengajak teman-teman untuk merasakan atmosfernya pertandingan itu gimana gitu, agar punya pengalaman gitu loh Mas. Seperti saya dulu kan baru masuk olahraga softball baseball sudah mengikuti Mas. Nah, saya juga ya waduh baru kenal Mas pada saat pertandingan, baru gak tahu apa-apa. Terus ya wah kita berdoa aja, semangat. Terus kita juga mempraktekkan gimana teknik yang pernah diajarkan juga saya praktekkan. Alhamdulillah ya membuahai hasil juga. Membuahai hasil, kita lebih mengetahui olahraga tersebut. Makanya untuk teman-teman sendiri yang masih belum mengikuti atau belum mengetahui olahraga ini, oke lah gak apa-apa, kita bisa main bareng pada saat pertandingan gitu. Jadi walaupun masih mahasiswa baru tidak menutup kemungkinan untuk berprestasi di awal perkuliahan ini ya. Jadi rekan UNESA bisa menjadi motivasi untuk kalian. Tidak ada yang tidak mungkin begitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka yang mau berusaha, mau berikhtiar. Tentunya pasti ada jalannya masing-masing. Seperti Mas Fandi ini ketika maba
atau mahasiswa baru 2019. 2019. Mas Fandi sudah mengikuti kompetisi untuk Liga Mahasiswa dan alhamdulillah bisa mengharumkan nama Unesa juga Iya. menjadi juara 3 Juara di 3. ajang Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa. Softball itu ya. Iya, softball. Dan mungkin nanti kalian the next para juara, the next para atletnya baseball, persiapkan diri kalian untuk berkontribusi, untuk berprestasi, tentunya khususnya untuk Universitas Negeri Surabaya dan UKM softball baseball sendiri. Iya. Ya. Nah, mungkin bisa sharing-sharing juga Mas Fandi ketika mempersiapkan diri untuk pertandingan. Pasti banyak waktu yang tersita untuk latihan dan lain sebagainya. Iya. Nah, sedangkan tugas mahasiswa adalah berkuliah, yang utama berkuliah, begitu ya. Mungkin bisa disampaikan juga sharing-sharing kepada rekan Unesa bagaimana memanajemen waktu ketika berkegiatan di UKM dan di perkuliahan agar dua kegiatan ini tetap bisa berjalan seimbang. Mungkin dari Mas Fandi pengalamannya selama ini. Iya, secara pengalaman saya itu pada saat kita latihan atau kita mendekati pertandingan, terus kebentur sama tugas-tugas itu biasanya sebelum kita latihan itu kita gerumbul kelompok dulu Mas. Yeah. Kita bertanya, oh ini apakah ada tugas gitu, ada yang punya tugas, terus ada ulangan, ujian gitu. Biasanya kita tanya dulu agar nanti pada saat latihan itu tidak ada rasa ganjil gitu loh Mas. Aduh aku punya tugas gitu. Nah, makanya kita tanyakan dulu apakah ada tugas. Kalau ada kita selesaikan bareng-bareng dulu. Karena kan di UKM sendiri kan kita lebih fokus ke keluargaan. Makanya kita tanya dulu siapa yang ada tugas. Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Kalau sudah bareng-bareng, mari kita latihan. Kita lanjutkan olahraga yang kita bisa lakukan itu biasanya. Jadi sebelum latihan umpama ada tugas, ya diselesaikan dulu tugasnya. Iya, selesaikan dulu, benar. Baru saat berlatih itu tidak ada beban begitu. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Wah, tugasku belum selesai, tapi ya itu artinya kan mengganggu fokus juga ketika berlatih softball. Nah, jadi rekan Unesa, tips dari Mas Fandi ketika ada tugas diselesaikan dulu tugasnya. Diselesaikan dulu tugasnya, setelah itu berlatih secara maksimal. Tidak terbebani dengan tugas-tugas. Benar. Seperti itu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin begitu ya Mas. Karena berkuliah itu sangat berbeda dengan kalian bersekolah ya. Kalian akan merasakan sendiri atmosfer perkuliahan itu seperti apa ketika kalian sudah masuk dan resmi menjadi mahasiswa Unesa setelah mengikuti rangkaian PKKMB. Nah, kalian akan merasakan atmosfer dari menjadi seorang mahasiswa itu seperti apa. Kalian tinggal menikmati alurnya, menikmati prosesnya seperti itu. Nah, baik, selama pandemi ini kira-kira dari UKM softball baseball sendiri melakukan open recruitment seperti apa Mas? Bisa kita ketahui bahwa tahun-tahun sebelumnya pasti ada Expo UKM saat PKKMB. Nah, tahun ini PKKMB-nya dilaksanakan secara virtual atau daring. Daring. Nah, dari UKM softball sendiri bagaimana untuk open recruitment? Untuk open recruitment-nya sendiri kita sudah membuat suatu video Mas. Suatu video, yaitu video kita memperkenalkan UKM. Yang kedua adalah teknik, sama kita juga memperkenalkan alat-alat. Ya, nanti kita sudah membuat video. Nanti kita memperkenalkan pada saat PKKMB. Nah, nanti biar teman-teman maba bisa mengetahui apa sih olahraga softball baseball di UKM Unesa itu. Terus insya Allah ini semua anggota sama Pak Ketua sama Wakil, insya Allah kita akan membuat suatu grup. Grup ini agar sebagai penampung mahasiswa baru yang mau ikut UKM softball baseball Unesa ini agar tanya-tanyanya lebih enak gitu loh Mas. Tanya-tanya. Makanya kita menyediakan nanti di media sosial, nanti insya Allah kita akan membuat satu grup nanti buat mahasiswa baru yang mau masuk UKM. Gitu. Untuk Instagramnya sendiri dari UKM Baseball Unesa? Ya, untuk Instagramnya sendiri bisa dicek di Unesa Softball. Ya, nanti bisa dibuka, bisa dilihat-lihat banyak pengalaman-pengalaman di sana sama suatu pertandingan yang kemarin bisa dilihat juga di situ ada juga. Ya, jadi untuk rekan Unesa yang ingin tahu lebih jauh mengenai UKM softball ini bisa di-follow akun Instagramnya @Unesa Softball. Unesa Softball. Jadi bisa kepo-kepoin lebih jauh. Mungkin dari obrolan kita ada yang masih perlu disampaikan atau perlu ditanyakan, bisa langsung DM di Instagram. Nanti dari teman-teman UKM Softball akan menjawab seperti itu ya. Mungkin nanti kalau kita kupas satu persatu durasinya nggak cukup. Nah, maka dari itu untuk rekan Unesa yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai softball Unesa ini bisa follow akun Instagramnya ya. Nanti akan diarahkan bagaimana cara mendaftar dan lain sebagainya.
seperti yang disampaikan Mas Fandi tadi akan Iya. dibuatkan grup juga untuk memudahkan koordinasi bagi mahasiswa baru yang ingin bergabung di UKM softball, begitu Iya. ya Mas. Oke, Mas Fandi silahkan mengajak rekan Unesa untuk bersama-sama bergabung Iya. di UKM softball Unesa ini, silakan. Oh iya, untuk mahasiswa baru atau adik kesayangan saya, ayo bisa join juga ke UKM Softball Baseball Indonesia. Jangan khawatir, nanti kita bisa mengajarkan semua tentang teknik-teknik dan juga memperkenalkan alat-alatnya juga yang ada di UKM. Terus jangan ada rasa kayak, oh saya nanti nggak tahu mas. Nah, jangan ada rasa kayak gitu, jangan rasa kayak nggak tahu atau malu. Nah, ayo kita join, ayo kita memperkenalkan olahraga ini kita bareng-bareng gitu. Ya, jadi silakan rekan Unesa yang ingin tahu lebih jauh bersama UKM Softball Unesa ini Ya. bisa follow IG-nya Di dan Unesa Softball. Unesa Softball, bersama-sama akan berlatih, bersama-sama akan berproses di UKM Softball Unesa ini. Terakhir ada jargon nggak Mas? Ada. Mungkin untuk membakar semangat. Ada jargonnya itu Softball Baseball Unesa Jaya gitu, Mas. Softball Baseball Baseball Unesa Unesa Jaya. Jaya. Oke, rekan Unesa di rumah persiapkan tangannya mengepal. Teman-teman. Kita bersama-sama ya. Iya. Ketika Mas Fandi menyebutkan, nanti kita menjawab. Iya. Sudah siap? Oke, Mas Fandi silakan. Siap. Softball Baseball Unesa Jaya. Oke, terima kasih Mas Fandi. Terima kasih, Sudah hadir Mas. di studio Radio Unesa. Semoga Iya. kedepannya UKM Softball semakin jaya Iya. dan semakin mengharumkan nama Unesa dengan berbagai prestasinya. Siap. Oke, baik rekan Unesa, demikian obrolan saya bersama Mas Fandi dari UKM Softball Unesa. Baik, jangan lupa untuk follow akun Instagram resmi Radio Unesa @radiounesa. Kunjungi kami di www.radiounesa.com untuk menyimak berita-berita atau informasi edukasi dan juga lagu-lagu terhits masa kini yang akan dipersembahkan secara 24 jam nonstop, atau juga bisa unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Kunjungi juga akun YouTube kami di Radio Unesa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Bincang Unesa selanjutnya. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi.